Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sehat walafiat, panjang umur, insya Allah umur kita yang berkah. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo membaca sholawat ya, satu saja sholawat mujiat. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdhilana biha jami'il hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Semoga ya bacaan sholawat ini yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yang membaca semoga besok mendapatkan syafaatnya besok hari yaumul kiamah dan mendapatkan keberkahan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, selamat berjumpa kembali ya. Halo, apa kabar sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya. Saya doakan semoga sahabat-sahabat ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah ya Allah sahabat-sahabat dengan keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, melimpah rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang punya hutang ya Allah, lunaskanlah hutangnya, berikanlah rezeki yang melimpah, yang tidak disangka-sangka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kali ini saya akan membacakan testimoni ya, akan bacakan pertanyaan ya, dari sahabat. Ini adalah pertanyaannya, yaitu yang pertama yaitu dari, tidak usah saya sebutkan namanya ya. Saya berasal dari Jogja, Pertanyaannya, Bapak, tolong saya usaha macet, terlilit hutang Pak. Saya minta solusi dari Bapak. Terima kasih atas bantuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu assalamualaikum dan seterusnya ya. Saya sekarang terlilit hutang riba. Tolong bagaimana solusinya? Hutang banyak, usaha mati, minta solusinya Ustadz. Jadi kedua yang saya baca itu dua-duanya adalah masalah hutang. Nah, ya insya Allah nanti akan saya jawab. Nah, ya sekemampuan kita bagaimana cara mengatasi hutang. Yaitu pertanyaan-pertanyaan ini banyak ya. Kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya yang bertanya lewat kolom komen atau lewat WA saya atau yang memberikan saran, semuanya adalah saya jawab. Ya, saya jawab baik yang langsung maupun yang saya buat video seperti ini. Ya, maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah banyak komen itu ya. Dan akan saya balas semuanya. Ya, kalau yang lama belum dibalas jangan dianggap tidak dibalas ya. Saya balas dan saya baca semuanya, hanya nunggu waktu, sabar begitu ya. Baiklah, sebelum kita menjawab pertanyaan sahabat yang dua tadi, yaitu bagi sahabat-sahabat sambil menengok ya, sambil nonton, sambil mendengarkan, ayo tulis doa-doanya yang terbaik. Ya cita-citanya yang belum diijabah, belum dikabulkan oleh Allah, tulis di kolom komen yang sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah ya, ini yang nonton orang banyak, nanti insya Allah ya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tapi jangan lupa ya kawan-kawan ya, dalam menulis doa ini, doa itu tidak akan bisa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali ada sholawatnya terlebih dahulu. Oleh karena itu tulis sholawat, sesudah sholawat baru doa kita. Nah, yuk kita aminkan ya, semoga sahabat-sahabat yang sudah komen, yang minta doa-doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Nah, itu. Kemudian orang yang menulis sholawat tadi, nulis terus nulis kan otomatis membaca, dua sudah pahalanya. Man sholla alaiya sallallahu alaihi asron, dalam hadis Rasulullah. Ya, tidak ada sholawat ini yang tertolak. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dibalas. Kata Rasulullah, ya barang siapa yang membaca satu sholawat kepadaku, pasti Allah membalas 10 rahmat. Satu dibalas 10. Ya, tentunya tidak asing lagi, sekarang sudah biasa. Sudah tahu bahwa sholawat itu tidak seperti amal-amal yang lain, ada syarat rukunnya. Ya, kelebihan sholawat ini, ya kelebihannya ya, Allah beserta malaikat pun bersolawat. Maka bagi orang-orang yang beriman, kalau di dalam Al-Quran ini, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk sholawat. Bukan orang Islam, karena orang-orang yang betul-betul percaya iman. Ya ini, ya ayo didawamkan sholawat, ya sedikit demi sedikit terus, ya. Kemudian ini adalah masalah hutang ya. Memang kalau sudah bicara masalah hutang, ya siapa saja di mana-mana itu adalah memang orang yang punya hutang kok sudah jatuh tempo, kok belum dapat duitnya itu memang pusing. Maka sampai dikatakan bahwa kalau malam orang yang kalau siang tidak tenang, kalau malam tidak bisa tidur, itu memang iya. Nah, kalau teorinya itu nggak apa-apa punya hutang itu teorinya, tapi kalau prakteknya ya seperti itu. Apa Bapak mengalami? Iya juga mengalami dulu waktu masih punya hutang, alhamdulillah ya. Apa saja, alhamdulillah sekarang hutang sudah tidak ada. Ya, itu bukan sombong ya, kita latihan sudah tidak ada hutang. Memang punya hutang seperti itu. Yang pertama ya, bagi yang sudah terlanjur, sebetulnya utang ini karena kebiasaan, karena gaya hidup itu perlu diperbaiki terlebih dahulu. Nah, yaitu gaya hidup ya, ingin apa itu tidak tahan selera. Ya, ingin kawan sebelum apa itu saudaranya atau kawan-kawannya sudah pakai Honda, kita ingin punya Honda, kawan-kawannya bangun rumah, kita ingin punya rumah, kawan-kawannya beli mobil, kita terpaksa membeli. Itu karena tidak tahan selera. Itu yang harus kita tanamkan ya. Bagi yang belum punya hutang, jangan sekali-kali hutang, harus tahan, harus mau hidup secara sederhana. Kalau belum mampu beli mobil, ya naik mobil angkot. Kalau belum mampu beli Honda, ya jangan beli Honda dengan hutang. Maksud saya dengan hutang yang belum mampu. Dikuat-kuatnya, akibatnya apa? Terlilit hutang tadi. Ya Honda ya diangsur, mobil ya diangsur, rumah diangsur, semuanya pakai angsur. Waktu mau bayarnya ini yang berat. Ya kalau sudah mampu baru. Kalau yang belum mampu harus sabar, kemudian tahan apa itu menerima hidup secara sederhana. Nah, hidup secara sederhana ya. Nah, jadi kalau yang sudah punya hutang bagaimana sekarang? Kalau yang sudah punya hutang harus bertobat, artinya kapok, tidak akan hutang lagi. Jangan malah hutang ditutup dengan hutang, lubang gali, tutup lubang, gali lubang, jangan. Nah, kapok, bertobat, memperbanyak istighfar, tidak akan hutang lagi kalau sudah lunas. Nah, kalau sudah terlanjur ini bagaimana? Kalau sudah terlanjur ini, ya kita yakin bahwa semuanya itu adalah takdir
Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan segalanya itu adalah Allah, ya, maka kita adalah yakin bahwa Allah akan bisa menyelesaikan. Allah akan mau menyelesaikan, bukan bisa ya. Kalau Allah ya jangankan 100 200 M berapapun bisa selesai. Kita yakin bahwa akan dibantu oleh Allah. Yang pertama kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Mohon kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah yang disebut dengan berdoa. Dan doa itu ada waktu-waktu yang mustajab. Doa-doa itu ada waktu yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang mustajab itu adalah sesudah sholat. Sesudah sholat. Sesudah sholat wajib sholat 5 waktu. Ya, itu ya. Jadi ada hikmahnya. Yang dulu sholatnya bolong-bolong, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang setelah punya hutang ini, mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa sesudah sholat. Membaca sholawat. Nah, karena ini membaca sholawat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, wahai umatku, apabila kau kesulitan dalam hidupmu, perbanyaklah membaca sholawat. Man asarat ilaihi hajatuhu fal yufsir ilaihi minas sholat. Perbanyaklah membaca sholawat. Ya, ayo diperbanyak membaca sholawat. Sesudah sholat, baca duduk membaca sholawat. Kalau yang hutangnya itu berat ya, membaca sholawat sebanyak-banyaknya, setidaknya sehari semalam adalah 1000. Berarti sesudah sholat itu adalah 200 kali. Sholawat Jibril, sholawat yang paling pendek. Boleh dengan sholawat-sholawat yang lain. Sholawat munjiat. Nah ini, baca 200 kali, sesudah itu baru berdoa. Berdoanya dengan berdoa yang khusyuk. Jadi yang pertama adalah waktu yang mustajab tadi adalah sesudah sholat 5 waktu. Ayo belajar. Dan tempat yang mustajab, tempat-tempat yang baik untuk berdoa itu adalah masjid. Nah, ya itu tempat-tempat mustajab. Tempat-tempat doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid. Kalau begitu ayo usahakan sholatnya di masjid, terutama yang laki-laki. Kalau yang ibu-ibunya ya doa sesudah sholat 5 waktu, tepat waktu, sholatnya tepat waktu. Nah, itu sholatnya tepat waktu di masjid, yaitu sholat 5 waktu. Itu waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab. Tempatnya yang mulia. Bagaimana tidak mustajab ya? Bagaimana doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hati kita bersih, sesudah sholat masih wudhu, menghadap kiblat, terus baru membaca 200. Kalau 200 itu tidak sehari Ustadz. Ya enggak. Kalau sholawat Jibril 200 itu paling lama itu adalah 200 ya. Kalau 2000 gitu, 1000 itu saja setengah jam 1000 itu. Nah, kalau 200 ya sebentar. Nah, maka kalau bisa malah 1000 setengah jam 1000 itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yakin bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa hutang kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu terus untuk dapat duit jatuh bok gitu? Ya tidak ada yang duit terus jatuh di depan orang yang berdoa, tidak. Bagaimana Allah menolongnya itu ya terserah Allah, itu hak Allah. Ya, tidak usah kita pikirkan. Ada jalannya. Kalau Allah sudah menolong itu ada saja jalannya mendapatkan rezeki, mendapatkan uang. Ada saja. Nah,
Banyak itu ya, apa keajaiban-keajaiban itu. Ada saja. Kalau Allah itu sudah menolong ya, orang itu kok bisa apa itu beli mobil itu ada saja. Yang dulu tanah dijual, dibeli baru sebentar, tahunya itu tanah dibeli 30 juta, baru sebentar, baru sebulan tahunya ada apa itu tukang apa itu loh tower tower HP, tower dipasang di situ, dikontrak oleh perusahaan, didirikan tower HP itu. Nah itu cara menolongnya seperti itu. Ada itu tetangga saya itu, tahunnya itu dikontrak itu berapa ratus juta gitu, padahal dia beli tanah itu ada 30.000, dikontrak, di apa itu berapa tahun gitu, berapa juta. Itu padahal hanya didirikan tower itu. Itulah buktinya itu Allah yang menolong seperti itu. Jadi apakah kita itu sama? Tidak sama dengan antara satu orang dengan orang yang lain, itu tidak sama cara Allah menolongnya itu. Itu ya. Jadi perbanyak sholawat, ingat, kemudian berdoa dan yakin, jangan tanya-tanya. Saya sudah kok, lah itu tandanya tidak ikhlas. Saya sudah sholawat kok ya tidak lunas-lunas, nggak ada jalan-jalan keluarnya. Terus saja ya dengan sabar. Kalau ikhlas itu tidak dihitung-hitung, dengan niat kita adalah lillahi ta'ala, kemudian adalah mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari membaca sholawat itu. Ayo kita mulai ya. Itu cara-cara bagi yang sudah punya hutang. Kemudian dalam hadis Rasulullah disebutkan juga ya, ada bisa juga kesalahan-kesalahan kita. Ya, kesalahan punya dosa dengan orang tua. Itu menyebabkan apa itu hutang kita seperti itu, menyebabkan hidup kita tidak lancar. Bisa juga kesalahan dengan orang tua. Coba diingat-ingat yang punya salah kepada orang tua, pernah menyakiti hati orang tuanya, datang kepada orang tuanya, minta doa restu, mohon ampun, tidak akan mengulangi lagi. Ya insya Allah, nanti kalau sudah selesai semuanya, jalan. Jadi bisa juga minta maaf kepada orang tua, ya membaca sholawat, insya Allah nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya terjawab apa yang ditanyakan kawan tadi ya. Mudah-mudahan yang bagi sahabat-sahabat yang masih punya hutang, yang terlilit hutang tadi, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari baca sholawat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.